Hai Kidung. Halo. Lagi mau kemana nih? Lagi mau ke Bandung. Ada 31 pertanyaan karena lo sekarang umurnya udah 31. Jadi ada 31 pertanyaan. Are you ready? Oke. Family or friends? Keluarga atau temen? Keluarga sih. Second questions dari Kak Jojo nih, Kak Josephine. What's the biggest lesson that your late dad taught you? Susah juga ya anjir dari pertanyaan pertama. Yang paling sering dia ulang-ulang adalah tentang ketepatan waktu ya. Buat dia ketepatan waktu tuh penting banget. Tapi kalau lu cukup kenal sama dia, terus sama almarhum bokap gue, terus lo berhasil ngulik gitu ya, nyari wisdomnya kenapa sih harus tepat waktunya, itu kayak karena kalau kita ngomong fair-fairan, tepat waktu tuh harusnya bukan sesuatu yang diusahakan, tapi emang you should be on time gitu kan sebenarnya. Jadi bukan sesuatu yang harus diapresiasi lah menurut gue dan menurut keluarga gue lah. Tapi kenapa bokap gue selalu nekenin itu, karena kayak ketika kita ngomongin ketepatan waktu tuh kayak banyak banget nilai-nilai yang lebih dalam gitu. Kayak itu artinya lo menghormati orang yang akan lo ketemuin, itu ngomongin profesionalitas lo, itu ngomongin integritas lo gitu. Jadi gue rasa itu sih salah satunya ya, tentang ketepatan waktu. Sama ya yang lainnya lah, menurut gue kerja harus, kata bokap, kerja harus jujur, harus integriti, nggak boleh maruk, harus kerja cepat tapi kerja bener. Itu sih, make no mistakes, and if you make mistakes, admit it gitu. So no excuse, zero complaint, zero mistakes. Oke. Yang ketiga nih. Anjir susah banget. Yang ketiga ini dari Kak Des. What is your earliest happy childhood memory? Yang nonton video Kidung please kayak jangan marah-marah karena kita ngomong bahasa campur-campur ya. Karena beneran orangnya nanyanya in English. Oke, perayaan ulang tahun ketiga. Gue nggak tahu itu pada saat hari ulang tahunnya atau enggak, itunya nggak ingat. Tapi perayaan ulang tahun ketiga, gue selalu tahu ketika gue ulang tahun, gue tuh selalu dirayain di restoran gitu, terus ngundang teman-teman gitu. Gue inget umur, gue nggak inget sih, tapi gue lihat foto di umur ulang tahun kedua itu gue di McDonald's Citraland. Tapi itu karena nggak terlalu ingat, yang gue inget yang ketiga. Yang ketiga itu ada di Awe apa sih namanya? Awe di Tomang, bukan Tomang, Awe di Meruya gitu loh. Kalau lo semua anak Jakarta Barat pasti tahu yang gue maksud, di pinggir tol Kebonjeruk gitu. Yang gue inget adalah di situ tuh kayak ada apa sih, tempat mainnya gitu, kan masih ada prosotan gitu. Terus di situ tuh ada temen rumah dan ada anaknya teman-teman bokap nyokap gue gitu. Juga ada keluarga lah. Jadi itu memori yang menyenangkan sih gue. What is your most memorable memories of Kinan? Kinan tuh adenya Kidung gak? As much as I hate it ya, maksudnya ketika bokap gue meninggal sih. Ketika bokap gue meninggal, gue kayak ngeliat Kinan tuh ternyata kuat banget. Terus maksudnya gue selalu tahu dia orang yang kuat gitu ya, dengan segala macam potensi yang dia punya di hidupnya gitu. Tapi pas kayak bokap meninggal, it was really hard for the family. Yeah. Tapi kayak gue ngeliat dia stand strong banget. Terus yang terbaru sih ketika dia tato ya, akhirnya adik gue tato juga. Terus tatonya reminder untuk keluarga gitu. So I think it's good. Biggest atau worst childhood accident? Jadi kayak Accident kayak jatuh, gue pernah jatuh yang parah banget. Nah, itu sih. Di sini tuh gue ada pitak sebenarnya, kalau kalian lihat. Nggak kelihatan ya, nanti gue kasih lihat kalau bilas. Itu gue jatuh dari sepeda pas gue kelas 2 SD karena lagi main balap-balapan sepeda gitu di depan rumah. Gue tuh tinggal di perumahan gitu ya, yang perumahan itu perumahan baru ketika orang tua gue beli gitu. Jadi semua yang tinggal di sana tuh keluarga yang baru menikah. Jadi umurnya kurang lebih seumur bokap nyokap gue, sehingga anaknya kurang lebih juga seumuran gue gitu. Jadi kita lagi balap-balapan sepeda lah, terus gue jatuh, gue keplanting gitu. Sepeda gue naik ke udara, itu yang gue bayangin sih, karena kan gue merem ya pas jatuh. Terus lo tau gak sih kalau sepeda itu kan ada gagang, terus bagian sininya nih, ini sepeda biasa ya, bukan sepeda balap gitu kan, sininya biasa ditutup karet tuh. Itu tuh nggak ada karet ya, jadi langsung besi gitu, terus jatuh, terus kena brak gitu si bolongan itu. Terus kepala gue bocor.
semua anak SD itu panik. Untungnya kejadiannya persis di depan rumah. Jadi habis itu dimasukin lah gue ke rumah. Di rumah nggak ada siapa-siapa, cuman ada adik gue sama ada mbak, ada dua-duanya panik, tidak bisa apa-apa. Adik gue cuma bisa nangis karena gue kelas 2 SD itu gue umur 7, artinya adik gue umur 3 atau umur 2 atau jalan 3. Jadi nggak bisa apa-apa. Semua anak SD panik, nyokap gue belum pulang kantor, bokap gue juga belum pulang. Jadi salah satu temen gue namanya Denny, salah satu teman pertama gue dalam hidup gitu, dia lari ke rumahnya yang ada di ujung gang jalan juga gitu. Kebetulan nyokapnya udah pulang, terus jadi dia panik. Yang diceritakan adalah dia bilang dia pulang ke rumahnya panik karena gue rasa itu pengalaman pertama di geng kita itu ngelihat ada anak berdarah-darah sebanyak itu deh. Kayak itu menandakan strata ekonomi tempat tinggal gue nggak sih, karena semuanya orang tuanya bekerja dua-duanya. Si tante datang ke rumah gue bawa kotak P3K, terus gue dapet first aid kit lah di betadine segala macam. Sementara dua mbak gue cuma kayak wah gitu. Terus akhirnya nyokap gue pulang kantor, very calm and collected, lihat anaknya berdarah-darah, cuek aja. Baju gue digunting karena nggak bisa buka baju kan. Udah habis itu kita dibawa ke rumah sakit, gue dibawa ke rumah sakit sama nyokap. Nyokap gue cerita pas nyokap gue nyampe turun mobil tuh anak-anak kayak tante Pascal gitu-gitu semua temen-temen komplek gue. Terus yaudah akhirnya dibawa terus ke rumah sakit, terus dijahit deh. Gue inget dijahit, gue meraung-raung karena sakit banget. Anyway, mau beli Starbucks dulu, kamu beli apa? Fun facts game, gue nggak ngopi. Ini ada pertanyaan yang lebih gampang aja bisa di sini. Gak ada yang kayak bubur diaduk, bubur nggak diaduk gitu. Bangsat. Cohabit atau prepare for marriage? What's the difference? Jadi kayak lu sama pasangan lo nih menikah dulu baru tinggal bersama, atau sebelum menikah tinggal bersama dulu? Betul. Norma sosial di Indonesia sih mengharuskan untuk menikah dulu ya. Tapi menurut gue cohabit juga tidak buruk sih, karena pasti banyak lah hal baru yang bisa lo pelajari dari calon pasangan lo ketika lo udah tinggal bersama gitu. Nah, harusnya itu kan sedikit banyak jadiin pertimbangan untuk menentukan lo mau menikah dan menghabiskan seumur hidup lo bersama orang ini atau enggak kan. Oke. Gitu, kalau menurut gue. Kita aja kan, by the way ini ngerekam istri gue ya, kami tuh tidak pernah tinggal bersama. Ketika nikah tuh banyak, kita nikah juga baru bentar, itu baru dari bulan Februari, dan banyak banget adjustment yang baru muncul dan hiccups yang ternyata baru ketahuan setelah tinggal bersama gitu. So asik, yes. Abu-abu banget gak jawaban abu-abu gue tuh banget, tidak ya. Menjawab apa-apa, tapi menjelaskan kedua belah pilihan. Oke, next. Beda agama versus beda suku, mendingan mana? Sebagai yang pernah berpengalaman, beda keduanya loh. Tapi kalau harus pilih, tergantung keluarga lo kayak gimana dan keluarga pasangan lo kayak gimana. I'm gonna explain. Pertama ya, kalau keluarga lo tuh menjunjung tinggi nilai agama gitu, dan mereka sangat berharap lo menikah dengan yang sama agamanya, begitu juga nilai itu dianut sama pasangan lo, maka nggak usah lah sama cari yang beda agama, karena tidak akan berhasil. Tapi kalau misalkan salah satu dari keluarga, either keluarga lo atau keluarga pasangan lo, dan lu ataupun pasangan lo cek-cek aja gitu terkait sama agama, tidak masalah untuk salah satu pindah, lakukan gitu sih. Tapi kalau keduanya sih nggak usah lah, cari yang lain aja. Beda suku sama, seberapa besar nilai yang dianut? Oke. Cari yang sama aja lah, men. Pasangan tuh lo lebih suka older or younger? Sama aja. Ini pertanyaan udah versus loh dong. Tapi tetap abu-abu. Seumur lah, doesn't matter buat gue soalnya. Oke. Ini ada titipan pertanyaan dari Kak Raichi. Let's put Kidungs on a very tough spot.
paling sayang dari semua mantan? Lo boleh dijawab nggak? Jawaban paling aman ya. Jawaban paling aman sih istri gue dong. Oke. Next, cringiest memory of your crush. Jadi kan pasti ada nih cewek-cewek yang lo tidak berhasil dapatkan, or just like crush aja, nggak end up bareng lah jadi. nggak end up bareng. Tapi lo ada nggak memori yang kayak, aduh cringe banget sama mereka? Yang gue lakukan ke mereka atau yang mereka lakukan ke gue? Both. Jadi ada satu perempuan yang gue tuh naksir berat dari gue SD sampai SMP gitu. Terus Childhood crush gitu lah ya. ya terus SMA-nya kita pindah beda sekolah. Terus kayak nggak pernah, gue nggak tahu sih gue pernah kayak menyatakan gue suka atau enggak tuh gue nggak inget. Mungkin pernah ya, if ya SMS gitu back at that time. So it's very cringy buat gue. Terus iya gitu lah sih. Lebih pilih pakai heels atau rok kalau lo harus bereksperimen nih with your looks? Heelsnya tuh yang kayak stiletto gitu Heels yang kayak atau yang kayak chunky boots tuh dihitung heels nggak? no, yang kayak misalnya yang Kayak kayak Doc Mart gitu kan? no, that's not it. Kayak heels yang kayak biasa dipakai sama Kak Jessie Nirmala Oh, buat Heels Nation. Shout out tuh Kak Jessie, love fangirling. kayaknya rock deh. Oh gitu. Nggak apa-apa. Kenapa sih? Karena kayak there's so many things that you can play with someone's skirt gitu loh, dan iya. If you could just choose one thing that you wanna be best at, what would it be? Networking? Consider that as a skill or not? It's a skill, right? Yes. Networking. Why? Katanya gue percaya kalau keterampilan lo berjejaring tuh berpengaruh banget sama karir dan kesuksesan lo sih, karena semakin banyak jejaring lo maka semakin banyak informasi yang lo punya, semakin banyak lo dapat underground power gitu, karena pasti lo punya banyak backing yang bisa bantu lo di sini dan sana, banyak favor yang bisa lo minta gitu. Saya I guess networking sih. Pertanyaan dari Rikat, ada apa dengan Kidung dengan menyanyi? Oke, little bit background guys. Kidung tuh jago banget nyanyi. Enggak. His brand during high school and university days adalah Kidung the singer, right? But at some point he stopped, and orang-orang yang kayak tahu kalau dulu tuh dia nyanyi banget tuh always wondering what happened. Jadi kayak silakan, waktu dan tempat dipersilakan untuk menjelaskan. Oke, gue tuh sangat menyukai performing arts. Sorry, gue sangat menyukai art lah. Tapi performing arts lebih dekat buat gue gitu, karena pas SMA gue choir, dan menurut gue yang namanya seni tuh harus ada jiwanya gitu. So it's not just a profession, harus ada jiwanya, itu harus ada jiwanya ketika ditampilkan dalam berbagai karya seni, lagu, puisi, patung, lukisan, bangunan gitu. Menurut gue harus ada jiwanya gitu, termasuk bernyanyi, berakting gitu kan tentu saja. Nah, gue ketika nyanyi ketika gue bernyanyi, gue merasa gue tidak selalu bisa pakai jiwa gitu. Kayak tergantung mood, tergantung kondisi dunia dan kondisi gue saat itu. Jadi menurut gue jadinya nggak layak untuk ditampilkan kalau lagi nggak pakai jiwa gitu. Dan tahu dari mana kapan bisa pakai jiwa, kapan nggak tahu. Hence, ya udah berhenti nyanyi aja. Pertanyaan dari Kakara, apa yang 5-10 tahun lalu lo pengen banget tapi sekarang udah nggak pengen lagi dan kenapa? Terus ini bukan karena udah dapet tapi berubah aja ya keinginannya? Bukan
pernah dapat tapi bukan berubah cuma aja. ya, bukan karena udah dapat tapi emang berubah aja keinginannya. Gue kira dulu gue akan berkarir sebagai pengajar gitu. Tahun 2012an gue sangat menikmati mengajar. Dalam perjalanan selama 10-an tahun, minatnya turun gitu. Sekarang masih menikmati nggak? Masih, tapi masih punya api nggak kalau ngajar? Kayaknya masih, tapi udah nggak segede itu apinya. Jadi kayak ya udah. Nara kan lagi suka banget manjat ya Dung. Apa yang bikin lebih fun atau rewarding atau mau lagi atau apalah itu dibandingkan gerak-gerak yang lain? Manjat tuh menurut gue dan menurut Angie istri gue, rasanya kayak high cognitive sport. Enggak, gue gak ngerti kenapa sekarang kita harus selalu klarifikasi ya. Tapi enggak, gue gak bilang olahraga lain gak high cognitive sport. Iya buat gue it's like a high cognitive sport. Terus itu membuat gue harus melakukan pemecahan masalah ketika memanjat, karena gue dikasih titik start dan titik akhir, terus gue harus manjat ke sana dengan caranya. Terus ya jadi kayak memecahkan puzzle gitu buat gue. Terus ketika gue SMA, gue juga punya minat sama parkour ketika gue lebih kurus dan lebih sehat ya. Jadi aktivasi gerak tubuhnya mirip sehingga agak menyenangkan gitu. Ada mobil Dominic Toretto jadi mobil kawin. Terus udah sih. Oh, gue suka puzzle juga. Gue main Rubik's Cube. So it's the combination of Iya, everything ya. kayaknya kayak gabungan itu ya. Itu sih. Menyenangkan sih pas udah berhasil mecahin satu boulder problem yang kayak udah berapa minggu nggak berhasil segitu berhasil. Ya. Pilih courses atau kuliah? Courses. Bikin bisnis sendiri atau lanjutin bisnis orang tua? Dalam kondisi saat ini gue lagi lanjutin bisnis orang tua gue, jadi jawabannya itu sih. Oke. Kalau bisa milih, mending tinggal di Indo atau negara lain? Indo. Kalau negara lain di mana? Indo. Ini pertanyaan dari Kades. Indo. Gue tidak mau tinggal di negara orang lain. Tapi kalau lu boleh kalau pertanyaan diganti kayak lu pengen gak sih terlahir sebagai orang apa? Gue pengen terlahir sebagai orang Jepang. Janji tapi nggak boleh jawab abu-abu lagi ya. Ini harus milih. Lo harus ready untuk dibenci oleh kubu yang satunya, oke? Oke. Marvel or DC? Marvel. Homelander atau Butcher? Butcher sih tetap. I don't like white people. Butcher is white. Tapi nggak blonde. Tapi nggak American gitu loh. American tuh. Wait. White American tuh privilege banget. Tony Stark versus Captain America. Cap. Classic. Cap. Lo Always. milih Captain America sekarang. Tadi lo bilang it's too privilege. Tapi beda dong, beda konteks dong. Big Bang Theory versus How I Met Your Mother. Big Bang Theory. Meteor Garden 1, karena Meteor Garden 2 kita nggak usah anggap banget ya. Ya. Versus MVP Lovers. Meteor Garden 1. Mantap. Nyetir sendiri versus disetirin. Nyetir sendiri. Yeay. Best book you ever read. Jadi satu doang. Alkitab enggak deh. Astagfirullah. Harry Potter keempat, Goblet of Fire. Gue baca itu 3 kali apa 4 kali gitu. Okay. Best reality show. Please don't. Queer Eye. Oke, nice. Gue pikir lo akan jawab yang Matsumoto siapa sih? Oh, dokumenter enggak? Queer Eye. Dokumental. Jepang atau Korea? Jepang. Oke. Going bald Hah? or hair implant? Jadi mendingan ya udah natural aja. Wah, menarik banget tuh. Atau Interesting. lo spend things to prevent that gitu. It's not preventing Oh, ya. implanting kan? Hair implant. Hair implant ya. Hair transplant. Hair transplant. Sorry nih guys. Yang kedua, Oh ya, why? karena harganya udah nggak semahal itu. Oke, Kidung's It's already did his research guys. Iya, it's quite affordable. Oke. Kapan-kapan mau dibahas nggak di channel ini tentang hair transplant? When the time is right, I guess. Favorit YouTuber?
Dalam apa luar? Bebas. Saat ini lagi suka banget nonton Korean English, man. Yay, shout out to Josh and Ollie. Not that they will watch this video anyways. Favorite TikToker? TikToker? Yes. Aneh banget, siapa ya? Nggak ada lagi maksudnya yang kayak gue enjoy banget. TikTok versus Instagram. TikTok. Oke, nih ya Bang Kidung, pertanyaan terakhir. Dan ini kayak burning questions dari kayak tahun 2018 ya lo bikin YouTube channel. 2018 kan? Iya. 2018 ya. Yang selalu ditanya-tanyain sama subscriber lo. Jadi menurut That Hair Guy aka Kidung, best hair product ever itu apa sih? Oh, nggak boleh jawab, tergantung ya. Benci banget gue. Dari semua produk yang pernah gue pakai, Yes. produk paling bagus menurut gue Maurice Motley Treatment Styling Bulb, produk dari Australia. Oke, that's a wrap. Thank you. Udah, Dah. bye bye. Aneh banget video ini.